Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita sampai pada pembahasan sunnah wudu, yaitu yang terakhir yaitu adalah mashur raqabah. Mashur raqabah itu yaitu adalah menyapu gulu bagian belakang setelah menyapu telinga. Jadi susunannya setelah kita membasuh muha, membasuh tangan, menyapu sebagian kepala, atau yang sunnahnya menyapu seluruh kepala. Kemudian kita menyapu telinga kita 3 kali, kemudian disunnahkan mashur raqabah semalam. Mashur raqabah ini menyapu gulu bagian belakang. Cuma ini khilaf ulama. Ujar Imam Ghazali, Imam Rafi'i, dan Imam Baghawi, mereka bertiga ini mengatakan itu sunnah. Tetapi ulama yang lain mengatakan kada, itu bid'ah. Ada yang mengatakan itu bid'ah. Jadi kita kada usah umpat ribut, kada usah umpat bilanya umpat yang menyapu gulu bagian belakang umpat Imam Ghazali, bilanya kada menggawi, kada masalah. Kenapa? Karena ini perbedaan ulama. Ujar Imam Ghazali ini hukumnya sunnah. Ujar imam yang lain kada. Kita ambil yang mana terserah kita. Dan disunnahkan waktu menyapu tadi, kita disunnahkan membaca doa, yang mana doanya diajarkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardahu ujar sidin, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika min salasili wal aghlal. Kada hafal doanya ngalih bahasa Indonesia aja. Ya Allah, lepaskanlah kena di hari kiamat leher ulun daripada siksaan api neraka dan daripada jeratan-jeratan siksa api neraka. Ini panjang pembahasannya masalah menyapu penggulu ini. Cuma ini sunnah aja. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang kada. Kita kada usah lebar-lebar dalam hal ini. Cukup kita ketahui, bilanya kita melihat orang atau kita menggawi tuntung menyapu telinga, kita sapu gulu kita bagian belakang pakai banyu yang hanyar 3 kali. Hendak umpat yang sunnah, alhamdulillah bertambah pahala. Kada umpat yang sunnah, jangan menyalahkan orang. Kita aja lagi kita. As-sadis bagian yang ke-6 ujar sidin, as-sunanu allati fi athna'i ghuslir rijli. Sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ketika kita pertengahan membasuh batis. Jadi waktu membasuh batis itu pun ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama, ayyabtadi'a minal asabi'. Bahwasanya ujar sidin dimulai, kita membasuh batis itu dimulai dari asabi', dari jari-jari batis kita. Sama ada idza kana yasubul ma'a ala nafsihi. Apabila ujar sidin inya membasuh batisnya tadi, banyu tadi ala nafsihi, inya seorang membasuhnya, maka disunnahkan dari jari-jari kaki kita. Wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi bil ka'bi. Dan apabila ujar sidin dibasuhkan oleh orang, misal orang itu garing, orangnya garing, bilanya hendak berwudu sidin diwuduakan, kada kawa berwudu seorang, atau orangnya kali limpatan sugih, koler betunduk membasuh batis itu koler, suruh anak buah ayo sini basuhkan batis aku ujar sidin. Nah apabila dibasuhkan orang, maka memulainya minal ka'bi, dari tumit. Ini perbedaan pendapat ulama aja. Dimulai dari batis, dari jari-jari batis, amunnya membasuh seorangan. Tapi amunnya orang lain yang membasuhkan, maka disunnahkan dari tumit. Wa yaqulu inda ghuslil yumna, dan disunnahkan ketika membasuh batis yang sebelah kanan mengucap doa Allahumma tsabbit qadami ala sirati ma'a aqdami ibadikas salihin. Ya Allah, tsabbit qadami, tetapkan batis ulun kena ala sirat, di atas siratal mustaqim, ma'a aqdami ibadikas salihin, beserta batis-batis hamba engkau yang salihin. Doanya ini bagus-bagus berataan. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah.
Wa yaqulu 'inda ghuslil yusra, dan ketika kita membasuh batis yang sebelah kiri, ujar Sidin, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati fin nari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada tergelincir batis ulun ini ketika di atas siratal mustaqim dan terjatuh ke dalam api neraka di hari yang mana terjatuh atau tergelincir kaki-kaki orang-orang yang munafikin dan orang-orang yang musyrikin. Jadi minta yang baik-baik lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini tadi yang disunnahkan pertama waktu kita membasuh batis tadi, yaitu kita mulai dengan jari-jari kaki kita, amunnya membasuhnya sorangan. Tapi amunnya dibasuh akan orang lain, maka dimulai dari tumit. Kemudian ujar Sidin, wa yusannud dalku, dan disunahkan dalak. Dalak itu menggosok atau menyapu anggota wudu kita, anggota batis kita. Ini sudah kita bahas semalam. Yang namanya dalak. Dalak ini, menyapu ini, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tetapi ujar Imam Malik, kada menyapu seluruh anggota wudu hukumnya fardu, wajib. Amunnya dalam mazhab Imam Malik, misal kita hendak tawaf, kan biasa gitulah kita dilajari itu. Bilanya hendak tawaf, biar supaya kada batal, bertaklid kepada Imam Malik. Kenapa? Takutannya waktu tawaf itu kan kita nih terbuka, kalau tegatuk-gatuk lawan bibinian. Waktu tawaf itu, namanya orang bekajal kada tahu tegatuk atau kada. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i tegatuk lawan bibinian tanpa ada halatan, maka batal wudunya. Sedangkan syarat tawaf harus dalam keadaan suci. Kalau batal wudu pulang. Karena bubulik pulang dimulai dari mana Sidin yang batal tadi? Putar pulang, tegatuk pulang, batal, bubulik pulang. Bahasanya ujar guru-guru itu melajari uyuh mun gitu. Maka boleh bertaklid kepada Imam Malik. Nah, bertaklid kepada Imam Malik ini kita pakai wudunya wudu Imam Malik. Wudu Imam Malik ya Pak? Wudu Imam Malik diantaranya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i menggosok anggota wudu hukumnya sunnah. Bahasanya ini kerana. Ini misal banyu. Lalu kita besurung muha gitu aja, nah kada kita gosok-gosok. Cuma meliputi banyu tadi lawan muha kita. Itu cukup aja sudah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ujar Imam Malik ada. Dalam mazhab Imam Malik wajib digosok. Arti gosok itu melewatkan tangan kita di atas anggota wudu. Asal tegatuk aja. Wajib digosok ujar Imam Malik. Nah, supaya keluar daripada khilaf, maka di sini kita disunnahkan berwudu dengan menggosok-gosok anggota wudu kita. Nah, jadi tadi misal berwudu pakai mazhab Imam Malik. Misal hendak tawaf, maka wudunya tadi setiap anggota wudunya wajib digosok dan menyapu seluruh kepala. Itu tambahannya daripada Imam Syafi'i. Jangan wudunya wudu Syafi'i tapi bertaklid kepada Imam Malik. Jadi bertaklid kepada Imam Malik, siapa wudunya Sidin? Pakai wudu Sidin, cara Sidin. Jadi bilanya sudah kita bertaklid kepada Imam Malik, tuntung sudah. Lalu kita waktu tawaf tegatuk lawan bibinian, kada apa-apa lagi. Aku sudah bertaklid kepada Imam Malik dan aku memakai wudunya Imam Malik. Atau misal kalau tawaf kan ngalih benar ini. Misal yang gampang aja contohnya, kita sebelum guring disunahkan dalam keadaan berwudu, dalam suci. Nah, lalu ujar kita, bilanya berwudu pakai wudunya Imam Syafi'i, yang namanya isi bini, guring dihiga, tegatuk lawan bini, batal. Belum lagi teguring, batal sudah. Maka apa? Wudu pakai mazhab Imam Malik. Taklid kepada Imam Malik, pakai wudu Sidin. Digosok seluruh anggota tubuh kita, anggota wudu. Kemudian menyapu seluruh kepala. Kita pakai wudunya Imam Malik, maka bilanya tegatuk bini, gak ada masalah. Gak ada membatalkan wudu kita. Nah, tadi dalak ini daripada sunnah-sunnah wudu.
Summa takhlil, dan disunnahkan pula ujar Sidin at-takhlil. Takhlil itu menyelat-nyelati batis kita. Nah, menyelat-nyelati batis ini berbeda dengan menyelat-nyelati tangan. Kan semalam kita pelajari menyelat-nyelati tangan itu dimulai dari atas gini. Ini menyelat-nyelati tangan. Bukan gini. Cuma sebenarnya di dalam pembahasan secara umumnya menyelat-nyelat itu apakah hendak ini kah? Masuk aja menyelat-nyelati. Cuma yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang mana guru-guru tadi belajar lawan guru sidin sampai Rasulullah, sahabat melihat Rasulullah kiapa wudu, oh kayak ini menyelat-nyelatinya. Ini kalau tangan. Tapi kalau batis berbeda. Kalau batis berlain. Kiapa menyelat-nyelati batis? Menyelat-nyelati batis itu di sini dijelaskan dengan kelingking tangan sebelah kiri. Dan dimulai dari kelingking batis yang sebelah kanan. Nah, ini anggap batis. Jadi sambil kita membasuh batis itu kita sela-selati. Nah, masukkan di sela-sela jari batis kita. Setiap membasuh itu. Sunnah 3 kali. Ini dimulai dari kanan. Begitu batis sebelah kiri sama. Ini anggap kelingking kiri. Kita mulai ini. Ini caranya. Cara yang sesuai dengan yang ada di kitab-kitab ini. Tapi kalau misal hendak kayak ini aja juga, kada masalah juga, masuk aja juga. Cuma yang paling afdol tadi menyelat-nyelati dengan jari kelingkingnya dimasukkan di sela-sela jarinya. Wa dzalika bi khinsiril yadil yusra mubtadi'an min khinsiril rijlil yumna ila khinsiril rijlil yusra min asfal. Dan yang demikian itu ujar Sidin bi khinsiril yadil yusra dengan khinsir. Khinsir ini jari kelingking yang sebelah kiri. Mubtadi'an dimulai min khinsiril rijlil yumna dari kelingking batis yang sebelah kanan ila khinsiril rijlil yusra sampai ke kelingking batis yang sebelah kiri min asfal dari bawah menggosoknya. Wa yusannu tayammun, dan disunnahkan pulang ujar Sidin di dalam basuh batis ini sama lawan basuh tangan. Yusannu tayammun, disunnahkan mendahulukan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Sidin ketujuh yang sebelah kanan. Apabila yang baik-baik disunnahkan pakai yang sebelah kanan. Rasulullah ketujuh, makan tangan kanan, minum tangan kanan. Pakai apapun yang baik-baik, pakai sebelah tangan kanan. Memberi atau menerima, pakai sebelah kanan. Tapi, kalau yang jelek-jelek, mengambil sampah, sebelah kiri. Membersihkan apakah? Membersihkan istinja, pakai sebelah kiri. Kenapa tadi? Karena Rasulullah suka dengan yang sebelah kanan. Kayak itu juga berwudu. Berwudu, baik itu membasuh tangan atau membasuh batis, maka disunnahkan memulai dari sebelah kanan. Tapi seandainya ada orang berwudu, habisnya menyapu kepala, kadang menyapu telinga, kadang langsung membasuh batis, sebelah kiri pulang dibasuh Sidin dulu, hanya sebelah kanan, maka kita jangan ribut. Jangan, oh pian kada sah wudu pian. Kenapa kada sah ujar Sidin? Pian membasuh kiri berdahulu, orang kanan berdahulu. Nah kita yang menegur, yang tersalah. Kenapa? Kamu kada berilmu kah Haji Sidin? Membasuh batis sebelah kanan itu sunnah, sebelah kiri sebelah kanan dulu yang disunnahkan sebelah kanan terdahulu, hanya yang kiri. Tapi kalau membasuh yang kiri berdahulu hanya kanan, maka kada dapat pahala sunnah aja. Adapun sah kadanya wudunya tetap sah. Cuma kada dapat pahala sunnah. Tsumma italatul tahjil, dan disunnahkan juga ujar Sidin memanjangkan tahjil, memanjangkan basuhan batis. Tahjil itu basuhan tangan lawan basuhan batis. Kalau basuhan tangan semalam sampai setengah lengan lah, setengah lengan, atau sampai ke katiak. Kalau hendak melebihkan. Nah, kalaunya batis ujar Sidin ila nisfis saqi wal akmalu ila rukbatain, sampai setengah landau. Bahasa Indonesia itu betis. Di tengah-tengah landau, setengah landau.
Nah itu sampai situ batis kita. Adapun yang wajibnya semalam sampai mata kaki, itu yang wajib. Tapi kalau kita labihi, maka di sini kita dapat pahala sunnah. Labihnya siapa? Setengah landau. Wal akmal, dan yang paling sempurna ujar Sidin, ila rukbatai, sampai ke lintuhut membasuhnya. Cuma membasuh yang sampai ke lintuhut ini jangan di hadapan orang. Kenapa? Karena lintuhut ini aurat. Bilanya kita buka supaya dapat pahala sunnah, menggawi sunnah hajar pian, lalu membasuh sampai ke lintuhut tempaha terbuka. Lalu akhirnya yang wajib tertinggalakan, yang wajib menutup aurat, yang sunnah digawi. Jadi kita tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang wajib tetap wajib, yang sunnah setelah wajib. Kalaunya hendak menggawi sampai ke lintuhut, membasuhnya kada di hadapan orang atau di tempat yang tertutup. Kau aja pian hendak menyingkai sampai siapa kah? Kada kelihatan aurat kita. Tapi kalau sampai terbuka aurat, nah ini yang tersalah. Kenapa? Karena aurat itu ma yajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Sesuatu yang wajib kita tutupi dan haram memandang kepada aurat tadi. Dan batasan aurat itu panjang. Ada batasan aurat lelakian, ada batasan aurat bibinian yang merdeka di luar sembahyang. Ada batasan aurat bibinian yang merdeka di dalam sembahyang. Ada batasan aurat binian yang budak. Cuma ini ada lagi dah budak ini di luar sembahyang. Ada batasan aurat antara bibinian lawan bibinian. Ada batasan auratnya. Ada batasan aurat lelakian lawan bibinian yang mahram. Jadi ada batasan-batasan auratnya itu. Nah, jadi itu aurat ini wajib kita tutup. Sama ada kita di dalam sembahyang atau di luar sembahyang, wajib kita menutupi aurat. Makanya di antara kita memakai pakaian itu niatnya kita disunnahkan memperbanyak niat, di antaranya sengaja aku memakai baju ini atau memakai selawar ini atau memakai pakaian ini supaya menutupi aurat aku. Karena melaksanakan perintah Allah. Menutupi aurat karena melaksanakan perintah Rasulullah. Maka berpahala kita berpakaian. Tapi amunnya pakai aja, kada berniat napa-napa, kada dapat pahala. Atau memakainya karena, wah ini bajuku paling larang nah. Ini selawarku paling bagus. Lalu memakainya tadi karena sombong. Hendak beragak lawan kawan. Nah malah berdosa jadinya. Kita keluar rumah no. Lawan kawan kada merawa-rawa kah nah. Baju hanyar kawan nah. Nah ini kan akhirnya jadi dosa. Wa yusannu pulang al-mubalaghatu fi ghuslil aqibi. Dan disunnahkan pula ketika kita membasuh batis ketika berwudu itu mubalaghah bahimat, bahasa kita bahimat fi ghuslil aqibi, ketika membasuh tumit. Kenapa? Karena apabila orang tadi inya berwudu kada behimat membasuh tumitnya ini, maksud kada behimat itu asal-asalan ini misal keran. Lalu nah batisnya tuh dilaluakan gitu aja. Banyu tuh kayak disipaknya gitu aja. Kadang tumitnya tuh kada basah. Atau bagian belakang sini nah, kada basah. Bagian belakang tumitnya ini kada basah. Amunnya kada basah, berarti basuhannya kada sempurna. Basuhannya kada sempurna, wudunya kada sah, belum sempurna. Lalu inya sembahyang, maka sembahyangnya percuma. Nah jadi disunnahkan mubalaghah. Mubalaghah itu behimat kita menggusuknya bahasanya. Apalagi bilanya di batis kita tuh ada pecah-pecahan di tumit tuh. Kulitnya kering lalu pecah. Kadang itu musim dingin biasa. Kalau musim dingin, yang mana musim dinginnya tadi kering. Nya ada musim dingin basah, ada musim dingin kering. Kalau musim dingin basah itu aman aja, kada pecah-pecah kulit kita. Tapi kalau musim dinginnya kering, itu pecah-pecah kulit. Bibir pecah, batis pecah. Bahkan pakaian ini ada listriknya.
Jadi bila pakai baju tuh kretek. Ada listriknya. Kenapa? Karena akibat musim tadi. Nah, maka kita disunahkan menggosok tumit tadi. Bahimat bahasanya. Supaya apa? Supaya banyu tadi bujur-bujur masuk. Cuma jangan merasa, wah batisku ini belah jar. Lalu dibuka batisnya, lukanya, jangan juga. Itu berlebihan. Kada ampih-ampih karena lukanya. Jadi cukup digosok-gosok. Wa yusannul mualatu baina mashi ra'si wa ghuslir rijlain, dan disunahkan pula ujar sidin mualah. Mualah itu terus-menerus. Yaitu semalam mualah itu bahwasanya kada karing basuhan yang sebelumnya, basuhan yang pertama sebelum membasuh yang kedua. Habis menyapu kepala kita ini kada karing lagi, kita langsung membasuh batis. Amunnya sampai karing, maka itu kada dinamakan mualah. Dan karingnya tadi pulang tergantung cuaca. Amun cuacanya panas, misal anginnya panas, lakas karing pakaian, lakas karing yang basah daripada basuhan kita, maka itu kada dihitung, dianggap tetap mualah. Kenapa? Karena cuacanya kada mu'tadil. Tapi kalau cuacanya mu'tadil, biasa-biasa aja, lalu sidin bersantai-santai, habis menyapu kepala, santai dulu misap rokok kan semalam, hanyar basuh batis pulang, maka ini kada dapat pahala sunnah, kada dapat pahala mualah terus menerus. Wa taslitsu fi ma madha, dan disunahkan pula ujar sidin 3 kali pada yang demikian itu. Litaslisi ahkam, dan bagi orang yang membasuh anggota wudunya 3 kali itu ada hukum-hukum tertentu, berbeda-beda masing-masing. Yang pertama, fataratan yusannu, maka kadang-kadang ujar sidin membasuh 3 kali itu kadang-kadang hukumnya sunnah. Contohnya apa? Contoh kita waktu wudu membasuh muha 3 kali, membasuh tangan 3 kali, menyapu kepala 3 kali, membasuh batis 3 kali. Itu sunnah dan itu asal. Hukum asalnya membasuh 3 kali hukumnya sunnah. Wa taratan yukrah, dan terkadang bisa makruh membasuh 3 kali. Kenapa? Idza khasyiya fawatus sholatil jamaah. Amunnya takutan ujar sidin fawata, hilang sholatil jamaah, sembahyang berjamaah. Amunnya membasuh 3 kali, pacang kada dapat berjamaah, datang terlambat, orang sudah rakaat terakhir, lalu sidin mulai wudu. Ini ujar sidin, bilanya aku 3 kali, sampat salam sudah orang nih, pacang kada dapat jamaah. Nah, maka makruh 3 kali dalam keadaan ini. Maka sekali-sekali aja, ambil yang wajib aja. Ambil yang wajib sekira sampat berjamaah. Ini hukum kedua. Wataratan, dan terkadang ujar sidin, ya haram 3 kali. Kenapa? Idza khafa khurujal waqti wataratan yajibu idza nadarahu. Apabila takutan keluar waktu sembahyang. Misal sidin guring mulai jam 11. Jam 11 siang guring. Hendak qailullah ujar sidin. Mumpati sunnah qailullah. Sekalinya kebablasan guring sampai jam berapa asar ini? Jam 2.45 lah asar lah. Misal jam 2.40 terbangun. Astagfirullah ujar sidin, belum berzuhur lagi. Lalu ke WC sidin. Ke WC istinja, tuntung istinja. Ini ujar sidin, bilanya aku membasuh 3 kali wudu nih, pacang kada sampat takbiratul ihram nih. Atau pacang kada sampat serakaat. Bilanya kada sampat serakaat, maka sembahyangku nih pacang qodaan jadinya, keluar dari waktunya. Maka haram bagi sidin 3 kali. Jadi sekali-sekali aja. Ini keadaan-keadaan tertentu. Wataratan tajib,
Dan terkadang hukumnya bisa jadi wajib. Kenapa? Idza nadzarahu, amun sidin benadar. Ujar sidin, aku benadar. Kenapa benadar? Karena sidin hendak taqarruban ilallah, benerai hendak mendekatkan diri kepada Allah supaya dapat pahala yang asalnya sunnah jadi wajib. Aku benazar, ujar sidin, membasuh anggota wudu bila nyabu wudu 3 kali. Maka wajib bagi sidin wudu tadi 3 kali membasuhnya. Kenapa? Karena nadar tadi. Nah, jadi ini di antara hukum kita membasuh 3 kali. As-sabi', bagian yang ketujuh, as-sunanul lati ba'da faraghi minal wudu, sunnah-sunnah yang disunnahkan setelah selesai daripada wudu kita. Yang pertama, syurbatu min fadli wudu'ihi wa rasya izarihi bihi. Yang pertama disunnahkan meminum daripada banyu wudu kita tadi. Sunnah hukumnya. Apalagi banyu wudu tadi bekas kuitan, maka disunnahkan benar. Wa rasya izarihi, dan rasya itu memercikan tapihnya atau pakaiannya, bihi dengan banyu bekas wudu tadi. Kenapa dipercikan? Takutan apabila pakaiannya tadi ada rigat. Bilanya kada ada rigat, kada disunahkan. Tapi misal ada rigat, maka disunahkan memercikakan. Atau orang ini sidin was-was, bekamih kada tiis. Ujar sidin ini bilanya habis bekamih rasa ada keluar nah sidin tentang bodoh, maka diperciki. Kita percikakan. Jangan diperiksa. Amun diperiksa, pian periksa ada basah, wajib pian basuh pulang. Cuma ini merasa kayak ada keluar. Lalu pian percikakan. Ujar pian ini basah nih, bakas aku perciki tadi, lain banyu kami, lain bakas aku perciki. Supaya apa? Supaya mengobati was-was dan silisil baul tadi. Silisil baul itu bakami kada tiis. Ini biasa lalakian. Amun bibinian aman, kada ada istilah silisil baul. Amun lalakian kadang basisa masih di batangnya situ. Kenapa? Kita disunahkan istibra namanya. Istibra minal baul. Istibra itu membersihkan daripada bekamih itu. Macam-macam. Makanya di dalam adab kita di kamar mandi itu, adab kita membuang qadha hajat, ada caranya. Kada asal duduk bahasanya atau berdiri, kada. Cara duduknya ada. Bilanya bekamih, di cara duduknya yang kini. Bilanya buang air besar, cara duduknya yang kini. Itu ada dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, setelah itu kita tuntung bekamih, disunnahkan istibra. Istibranya kayak Pak? Di antaranya berdehem. Berdehem gitu. Supaya apa? Supaya waktu kita gitu nah. Kita berdehem itu, parut itu ada menunjul dan mengeluarkan yang sisa-sisa di situnya tadi. Atau setelah itu juga disunahkan kita mengurut bagian bawahnya dengan lembut, begambat aja mengurutnya. Sunnah hukumnya. Supaya apa? Supaya bersih daripada sisa-sisa banyu kamih tadi. Takutannya biasanya kalaunya orang bekamih kayak itu aja langsung dibasuh kada pakai istibra. Waktu berdiri mungkin bisa keluar pulangnya 1 titik atau 2 titik. Kenapa? Karena kada istibra tadi. Makanya kan diriwayatkan itu ketika Rasulullah SAW melewati kuburan, ujar Rasulullah, ini nah sahabat ikam ini nah kawanan ikam ini nah berdua ini diazab. Kenapa wahai Rasulullah diazab? Makanya Rasulullah andaki pelepah kurma. Ya Allah diandaki oleh Rasulullah pelepah kurma. Supaya apa? Supaya pelepah kurma tadi selama inya masih basah, inya bertasbih kepada Allah Ta'ala.
Nah dari sini ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan tumbuhan atau apapun itu diandak di atas kubur. Kadang kembang dia diandak di atas kubur supaya apa? Selama kembang tadi masih basah, inya bertasbih. Supaya yang di dalam kubur tadi diringankan azabnya. Nah diandak Rasulullah pelepah kurma, ya Rasulullah, sahabat ikam ini kadang melakukan sesuatu yang besar, kadang biasa-biasa aja, kadang terlalu besar. Di antaranya seikungnya kada la yastabri minal baul, kada beristibra daripada bakami. Istibra tadi itu kada meniisakan kaminya. Lalu waktu berdiri atau waktu apa keluar banyu kaminya, inya sembahyang, inya itu dan yang lain sebagainya beribadah percuma. Karena pakaiannya najis, karena wudunya batal. Nah jadi warasa izarihi bihi, dan disunahkan kita memercikan tapih kita dengan banyu tadi. Wa du'a ba'dahu, dan disunahkan membaca doa setelah berwudu, mustaqbilan lil qiblah, menghadap kepada kiblat, wa rafi'an yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya, bihaitsu yura bayadu ibtaihi, sekira-kira kelihatan putih ketiaknya. Artinya itu mengangkat tangannya tuh tinggi gitu nah. Sekira kelihatan ketiak. Cuma kita rancak tuh kayak itu aja gini lah. Cuma kalau di sini disunahkan mengangkat gitu. Dan doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ini yang terpanjang. Ada riwayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Ini yang terhendep. Cuma di dalam riwayat yang mengatakan yang ada ditambahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin, itu kemudian disunahkan di sini kita membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 3 kali. Nah, maka di situ diriwayatkan maka Allah Ta'ala akan ciptakan dari banyu yang titik daripada wudunya tadi, diciptakan menjadi malaikat. Yang mana malaikat tadi memintakan ampun dari diciptakan sampai hari kiamat gasen orang yang wudu tadi. Ganal faedahnya setiap wudu baca doa, tuntung baca doa, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali sampai akhir surah. Bahkan ada yang mengatakan tambahi baca ayat kursi, ada yang mengatakan tambahi baca al-ikhlas, baca qul huwallahu ahad. Wa yusannu sunnatal wudu'i, dan disunnahkan sembahyang salat sunnatil wudu, sembahyang sunnah wudu, wahya ba'dal wudu, yaitu setelah wudu, bihaitsu tunsabu ilaihi wa yaqra'u fiha suratayil kafirun wal ikhlas wa tandariju fi ghairiha. Nah, itu diantara sunnah-sunnah setelah wudu. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah wudu, diantaranya menghadap kiblat waktu berwudu, meninggal dalam keadaan berduduk wudunya. Kemudian tarku naqsil ma, nabdil ma, meninggalkan membuang-buang banyu. Kada berlebihan, membuka banyunya tuh sedikit-sedikit aja, jangan full, pakainya sedikit aja, banyak yang terbuang. Bahkan dikatakan seandainya berwudu di lautan, wudu di laut, maka tetap disunnahkan kita menghemat banyu walaupun di lautan. Makruh hukumnya israf. Israf itu mubadir, berlebih-lebihan dalam menggunakan banyu. Jangan mentang-mentang di lautan lalu mengambil basuh muha seember, sekali basuh 3 kali basuh muha 3 ember. Nah, ini israf namanya. Dan disunnahkan pulang
alla yatakallam, bahwa kada berpander waktu berwudu. Wal mualah alla yaltima wajhahu bil ma, dan waktu membasuh muha disunnahkan kada menapakakan ke muha, tapi banyu tadi dialirkan. Amun ditapak itu pertama muha padas, yang kedua kawan dihiga basah. Dan ini makruh menapak banyu ke muha. Tarku ziyadah ala thalath, dan meninggalkan lebih dari 3 kali atau kurang daripada 3 kali. Bila membasuh 2 kali hukumnya makruh, membasuh 4 kali hukumnya makruh. Bila membasuh sekali wajib, membasuh 3 kali hukumnya sunnah. Nah, jadi meninggalkan labihan daripada 3 kali. Wal istishabun niyah ila akhiril wudu, dan menyertakan niat wudu tadi sampai akhir wudu. Dari membasuh muha, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, ini wajib. Lalu membasuh nang kedua, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sambil membasuh tangan, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Sampai membasuh batis, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Itu hukumnya sunnah mandak niat tadi selama kita berwudu tadi. Nah, dan masih banyak lagi sunnah-sunnah wudu. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau adalah salah-salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan syurutul wudu, syarat-syarat sah wudu. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal lagi berkah dan melimpah kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah, dan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabi salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.